proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Shalom adik-adik semuanya, selamat pagi. Hari ini ada yang spesial nih. Kakak udah pakai merah putih kayak gini dan baju doreng. Kita mau ibadah memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Yuk, sebelum kita mulai ibadah, kakak ajak semuanya untuk berdoa terlebih dahulu. Yuk semuanya lipat tangan, kita tutup mata kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih Engkau memberi kami anugerah-Mu Tuhan, sehingga kami bisa sampai hari ini Tuhan dengan penuh rahmat-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Tuhan pimpin kami, Tuhan bimbing kami dan juga orang tua kami yang mendampingi kami Tuhan. Berkati kami dan juga berkati teman-teman kami yang tidak dapat bertemu langsung dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Jadi kakak mau tanya nih, siapa yang tahu kemerdekaan itu apa? Ayo, siapa yang tahu? Benar, kemerdekaan itu kita terlepas dari penderitaan, kita terlepas dari penjajahan. Nah, Tuhan Yesus juga memberikan kita kemerdekaan, kita dibebaskan karena darah Tuhan Yesus, karena kuasa Tuhan Yesus, sehingga kita apa? Kita bisa selamat sampai saat ini. Kakak mau ajarin yel-yel nih, yel-yelnya kayak gini. Aku anak Tuhan yang merdeka. Yes, yes, yes. Kita belajar sama-sama ya yel-yelnya. Sekali lagi. Aku anak Tuhan yang merdeka. Yes, yes, yes. Bisa? Adik-adik bisa? Yuk kita lakukan sama-sama sekali lagi ya. Kita lakukan sama-sama ya. 1, 2, 3. Aku anak Tuhan yang merdeka. Yes, yes, yes. Oke, semuanya udah semangat kan untuk memuji nama Tuhan? Kakak ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri di tempatnya masing-masing. Kita pujikan lagu pujian Sekarang Aku Bebas. Yuk kak, musik. Haleluya.
Siapa yang di sini tangannya masih ada tali? Siapa yang ditali tangannya? Nggak ada kan? Siapa yang kakinya ditali atau dirantai? Nggak ada semua ya? Siapa yang mulutnya disolasi? Nggak bisa ngomong? Ayo siapa? Nggak ada ya? Kita semua bebas dari tali, kita semua bebas dari belenggu. Nah, kalau kita udah bebas, tangan kita buat apa sih? Buat kerja? Buat Tuhan. Kaki kita buat apa? Buat Tuhan juga. Kita juga, mulut kita buat apa? Memuji Tuhan. Benar, yuk kakak mau denger yel-yelnya adik-adik dulu sebelum kita pujikan lagu berikutnya. Ya apa tadi yel-yelnya? Kita bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Aku anak Tuhan yang merdeka. Yes, yes, yes. Yuk kita pujikan lagi ini. Tanganku kerja buat Tuhan. Sekarang kita sudah memuji nama Tuhan, kita juga sudah memuliakan nama Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kakak aja, adik-adik yang ada di rumah boleh duduk di tempatnya masing-masing. Kita pujikan lagu ini dengan senang hati kita. Jangan lupa juga Alkitabnya disiapkan, buku catatannya juga disiapkan. Kita pujikan lagu ini dengan senang hati kita.
selamat pagi semuanya. Halo semuanya. Sudah siap dengar firman Tuhan? Yuk, kalau siap dengar firman, duduk yang manis. Telingannya dipasang. Tidak ada yang sambil makan. Tidak ada yang sambil jalan-jalan ke sana kemari. Tidak. Duduk yang manis dengan baik-baik. Ya. Yang kakak-kakak yang sudah bisa baca, siapkan Alkitabnya. Tuh, mana Alkitabnya? Saya mau ambil Alkitab. Ini Alkitabnya saya ini. Nah, ini mau belajar sama-sama dari Alkitab. Yuk, ini ada judulnya. Loh, Pak, hari apakah sekarang? Siapa yang tahu? Bulan Agustus, Indonesia merdeka. Ya, sama-sama sama kalian nih. Katakan, merdeka! Merdeka! Wah, oke. Tapi ngomong-ngomong nih, sudah tahu nggak arti merdeka? Jangan-jangan nggak tahu arti merdeka nih. Yuk, siapa yang sudah tahu arti merdeka? Merdeka itu apa? Bebas, Kak. Ya, bebas. Terus apa lagi? Apa ya? Tidak dijajah, Kak. Gitu. Ya, terus apa lagi? Hah? Ya, jawab sendiri di rumah ya. Merdeka itu seperti apa? Kalau kalian punya ini, menurut kalian merdeka nggak ini? Enggak. Kenapa? Karena diikat, Kak. Kakinya diikat, tangannya diikat, badannya diikat. Itu namanya nggak merdeka. Ya. Karena kalian tanya, siapa yang merdeka di sini? Saya, Kak. Saya kan nggak diikat badannya. Saya nggak diikat loh kakinya. Tangan saya juga nggak terikat loh, Kak. Jadi saya kan merdeka. Bener nggak kita merdeka? Yuk kita sama-sama belajar dari firman Tuhan. Apa itu merdeka di dalam Kristus? Yuk sama-sama buka yang kakak-kakak yang bisa baca. Buka Alkitabnya. 1 Korintus pasal 6 ayat 20. 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Apa itu merdeka nanti? Yuk kita baca sama-sama ya. Yang di rumah baca sama-sama. 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Bacanya yang keras. Pakai suara. Ya, yuk. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya. Oke. Sekali lagi. 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita lunas dibeli dari apa? Kenapa kita dibeli? Kenapa Alkitab katakan kita telah dibeli? Dari apa kita dibeli? Dengar adik-adik. Ketika Adam jatuh dalam dosa, kita semua adalah budak dosa. Kalian tahu budak? Budak itu tidak bebas. Dia terikat. Dia harus nurut apa kata tuannya. Nurut. Kamu ke sana. Kamu ke sana. Kamu ke situ. Kamu ke situ. Kamu harus begini. Terikat. Itu budak. Disuruh apa kata tuannya. Diperintahkan. Budak itu pembantu, lebih dari pembantu. Kalau pembantu digaji, kalau budak ya, karena budak itu tidak dianggap kamu milikku gitu ya. Jadi peralat dipakai semau-maunya tuannya. Nah itu ya budak. Nah kita dulu adalah budak. Budak apa? Budak dosa. Apa itu budak dosa? Kita selalu mau ikut nurutin apa kata dosa. Apa sih dosa itu? Dosa itu pelanggaran
terhadap firman Tuhan, terhadap kita Tuhan. Kita tidak bisa nurut sama Tuhan, itu dosa. Jadi bukan cuma membunuh itu dosa, ya betul. Menyakitin orang itu dosa, iya betul. Tapi lebih dari itu, ketika hidup kita tidak sesuai jalur yang Tuhan mau, itu kita dosa. Nah, itu jadi dosa itu bukan hanya sekedar kata-kata jahat itu dosa. Tidak semua jahat dosa. Tidak sekedar jahat itu dosa. Bahkan ada hal baik pun dosa. Jadi harus hati kita semua dulu adalah budak dosa. Contohnya, sekarang saya nggak menyakitin nih. Saya nggak pernah menyakitin orang loh Kak. Tapi hanya main HP. Terus main HP. Waktu belajar lupa. Waktu apa yang harus dikerjakan, yang Tuhan mau dikerjakan, tidak dikerjakan karena HP itu tidak dosa. Kenapa? Membuat hati Tuhan sedih, tidak seperti apa yang Tuhan mau. Itu dosa. Nah, itu kita sudah jadi budak dosa, ya kan? Ketika kita tidak mempergunakan waktu dengan baik, itu juga dosa. Jadi bukan hanya sekedar berbuat jahat itu dosa, tapi ketika kita tidak mengerjakan apa yang Tuhan mau, tidak melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau, itu sudah pelanggaran. Nah, itu yang artinya meleset dari sasaran yang Tuhan mau kita belajar sebagai murid, harus belajar yang rajin. Sebagai anak sekolah minggu harus duduk dengar baik-baik firman Tuhan. Tapi kita tidak lakukan, ya kan? Itu dosa. Padahal itu kita tidak meyakinkan orang lain kan? Enggak kan? Urusannya dengan diri kita kan? Ya kan? Tapi Tuhan tidak mau kan itu. Kita namanya sudah menjadi budak. Ya, jadi merdeka di dalam Kristus itu adalah kita ini lunas dibayar. Tuhan sudah bayar kita. Seharusnya kita bukan budak lagi. Harusnya kita itu tidak. Kalau tidak ada HP, ngamuk-ngamuk. Nah, itu bahaya, ya kan? Tidak bukan apa yang saya. Ya, terus enggak. Maunya mainan ini. Pokoknya mau main ini, nggak ada mainan. Nangis, marah. Nah, itu sudah menjadi budak dosa. Kenapa? Budak mainan. Kalau nggak ada mainan jadi tersiksa kan? Jadi terikat kan dengan mainan itu kan? Nah, ya kan? Jadi kalau kita belajar merdeka di dalam Kristus, kita ini sebenarnya sudah dibeli dan lunas dibayar. Apa itu lunas dibayar? Harusnya kita tidak boleh melakukan apa yang Tuhan tidak mau. Karena apa? Kristus sudah mati buat kita. Dia sudah bayar tebus semua dosa kita. Jadi semua keterikatan kita, yang terikat gadget, yang terikat apalagi ya, amarah, yang terikat suka bohong, yang terikat apalagi. Kalau nggak bohong itu nggak enak Kak. Selalu kepingin bohong, itu kamu sudah terikat. Kalau nggak main HP nggak enak Kak. Itu kamu namanya terikat, berarti kamu belum tahu bahwa Kristus sudah memerdekakan kamu. Harusnya kamu merdeka. Jadi, kalian yang larang main HP ini. Tidak, main HP tidak salah, tidak larang. Ya kan? Apalagi ya. Tapi, ketika kamu tidak tahu waktu, itu yang menjadi salah. Ketika kamu tidak mengerjakan apa yang Tuhan mau di dalam hidupmu, itu namanya kamu budak alat itu, gitu ya. Budak alat tersebut, ya enggak? Paham sampai di sini? Nanti sekarang coba pikir,
aku ini terikat apa enggak ya? Aku orang merdeka enggak ya? Tandanya kalau orang merdeka berarti dia tidak terikat apapun. Ada HP, bersyukur. Tidak ada HP, bersyukur. Ada mainan, bersyukur. Tidak ada mainan, no problem, tidak jadi masalah. Ya kan? Itu namanya orang merdeka. Jadi hal-hal yang seperti itu nggak jadi masalah, tidak membuat dia marah. Tapi terus ada damai, sejahtera. Oke? Paham? Nah, sekarang lanjut. Kita ini sudah dibeli dari dosa. Bayu, salib. Tuhan sudah menyalibkan dirinya buat kita. Ya kan? Harusnya kita bersyukur, kita dapat anugerah. Yuk kita pahami sekali lagi satu hal. Kita ini sudah dibeli lunas, dibayar. Jadi kita bukan budak lagi, tetapi kita adalah orang yang merdeka. Ketika kita sudah dibeli, ya jadi dosa tadi, dari budak dosa terus dibeli, lunas dibayar, maka siapa pemilik kita? Nah ya yang beli kan, yang beli itu berhak untuk memiliki kita. Siapa yang membeli kita? Kristus. Jadi kita semuanya adalah milik Kristus. Kita semuanya adalah milik Kristus. Sekali lagi, katakan sama-sama di rumah. Saya milik Kristus. Sekali lagi, saya milik Kristus. Oke, good. Nah, sekarang kalau kita sudah menjadi milik Kristus, berarti apa yang harus kita lakukan? Yuk kita baca ya. Katakan ayat 19 di atasnya, itu dibaca. Yang kakak-kakak dibaca, ayat 19 dikatakan, apa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu, perhatikan garis bawah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi kamu miliknya siapa? Miliknya Kristus. Jadi kalau milik Kristus, apa yang harus kita lakukan? Kembali lagi tadi yang kita sudah baca ayat 20. Yang bagian terakhir katakan, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Karena tubuh kita ini milik Kristus, Kristus tinggal di dalam kita, Roh Kudus ada di dalam kita. Pakailah tubuh kita ini untuk kemuliaan Tuhan. Tubuh itu apa? Gak tahu tubuh? Tahu pasti, ya kan? Semua jadi kan pinter. Tubuh itu semuanya nih loh, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu tubuh kita. Seluruh tubuh kita mesti harus dipakai untuk memuliakan Tuhan. Baik mata, hidung, mulut, telinga, tangan, semuanya ini tubuh. Dan tubuh ini adalah milik Kristus. Pergunakanlah untuk memuliakan Tuhan. Contohnya memuliakan Tuhan. Pasti harusnya tahu dong adik-adik, ya kan? Masa kalian ini mau kasih contoh lagi ya? Misalnya, matanya milik siapa? Milik Kristus. Kalau milik Kristus berarti muliakan Kristus dengan matamu. Hati-hati gunakan matamu, ya kan? Hati-hati gunakan matamu, ya kan? Jadi matanya harus hati-hati melihat hal yang benar. Mulutnya milik Kristus. Berarti mulutnya juga berkata benar. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu, ya kan? Yuk, karena Bapa yang di surga itu adalah Bapa kita. Dia yang memiliki kita. Semua seluruh hidup kita adalah milik Kristus. Maka sekarang garis bawahi. Kalau kita merdeka, maka seluruh tubuh kita adalah alat kemuliaan Tuhan. Ya, sekali lagi. Saya orang merdeka. Saya mau memuliakan Tuhan. Ya kan? Karena kita merdeka,
maka kita boleh memuliakan. Puji Tuhan. Semoga firman Tuhan boleh menguatkan kita dan boleh menasihati lagi kembali. Kita sama-sama bahwa kita adalah orang merdeka. Sekali lagi katakan, merdeka. Yuk kita sama-sama hidup di dalam kemerdekaan. Yaitu apa? Hidup di dalam kemuliaan, di dalam memuliakan. Oke, yuk kita sama-sama satu dalam doa. Tuhan tolong kita untuk kita boleh benar-benar menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Kristus. Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Sekali lagi Tuhan tolong kami, biarlah kami boleh menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang merdeka, yang telah lunas dibeli, dan kami adalah milik Tuhan. Maka biarlah seluruh hidup kami boleh memuliakan Engkau Tuhan. Kami gunakan mata kami gunakan mulut kami menggunakan telinga kami, tangan kami, bahkan seluruh tubuh kami hanya untuk memuliakan nama. Tolong kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur, kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami dan mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Karena lihat adik-adik yang ada di rumah sudah semangat mengikuti ibadah hari ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76. Nah, adik-adik, Kak Nela tiba waktunya memberikan pengumuman buat adik-adik yang ada di rumah. Yang pertama, Kak Nela mau menyampaikan selamat dulu kepada adik-adik yang sudah menyelesaikan aktivitas bulan lalu dan mendapatkan poin terbaik. Siapa aja ya? Oke, langsung aja Kak Nela ucapkan selamat kepada yang pertama adalah Andreas dari kelas Zaitun, yang kedua adalah Angel dari kelas Getsemani, yang ketiga adalah Jose dari kelas Zaitun, yang keempat adalah Keisha dari kelas Sion, dan yang kelima adalah Samuel Christian dari kelas Zaitun. Nah, selamat ya buat adik-adik yang sudah mendapatkan poin terbaik untuk aktivitas bulan lalu. Nah, selanjutnya Kak Nela juga mau menyampaikan pengumuman kalau setelah ibadah nanti adik-adik langsung join di link Zoom untuk kita boleh sama-sama berinteraksi, dan adik-adik dengarkan ada pengumuman untuk lomba menghias pudingnya siapa aja. Oke adik-adik, nah langsung aja ya, nanti adik-adik selesai ibadah langsung join di link Zoom yang akan di-share oleh kakak-kakak setelah ibadah. Oke, kalau gitu adik-adik, nah jangan beranjak dulu. Setelah Kak Nela sampaikan pengumuman, nanti kita akan bersama-sama doa dengan Tante In. Kita akan doa untuk teman-teman kita yang berulang tahun di bulan Agustus, juga untuk kita yang berulang tahun di bulan Agustus. Sekalian kita doa penutup dan doa berkat untuk menutup ibadah hari ini. Oke adik-adik, sebelumnya saksikan dulu video ulang tahun berikut ini. Siapa aja ya teman-teman dan guru-guru kita yang berulang tahun di bulan ini. Kita sama-sama ucapkan selamat kepada mereka ya. Oke, selamat menyaksikan. Shalom semuanya. Sudah saatnya kita berdoa untuk teman-teman kita yang berulang tahun pada bulan Agustus, dan kita berdoa juga untuk negara kita, bangsa Indonesia.
Terima kasih Tuhan, kami pengucapan syukur karena Tuhan Yesus baik buat kami. Kami Tuhan sudah mendengarkan firman Tuhan dan bahwa Tuhan sudah memerdekakan kami daripada dosa dan kami boleh bebas Tuhan, dan kami boleh bersyukur karena Tuhan sudah memerdekakan kami. Biar kami boleh mempergunakan kemerdekaan kami ini dengan mempergunakan kehidupan kami untuk lebih mengenal akan Tuhan, lebih bebas untuk Tuhan. Kami boleh bersekutu memuji dan misalkan nama Tuhan. Bapa, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan berkati Kak Eni yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati kita yang sudah memimpin pujian, dan berkati kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh bersama-sama Tuhan merasakan kemerdekaan itu, boleh memerdekakan hidup kami, untuk kami boleh Tuhan melayani, memuji dan besarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun pada bulan Agustus. Kami berdoa untuk Michael Tuhan. Biar Tuhan Roh Kudus senantiasa yang berkasih hikmat akal budi, takut akan Tuhan dan mencintai Michael. Tuhan pimpin ya Tuhan. Segala cita-cita Michael kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan berkati kehidupan Michael ya Tuhan. Masa anak-Mu ini Tuhan, biar bertambah dewasa, bertambah takut akan Tuhan, dan pergaulannya Tuhan kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa, dan kami bersyukur untuk negara kami yang Tuhan berikan, pertambakan Tuhan kemerdekaan negara kami pada usia 76 tahun ya Papa. Biar kami Indonesia boleh merdeka Tuhan, merdeka dari kemiskinan, merdeka dari belenggu yang mengikat negara kami ya Tuhan. Bapa, kami mohon kemurahan Tuhan, biar kami boleh bebas untuk Tuhan memuji dan besarkan nama Tuhan. Tuhan berkati negara kami menjadi masyarakat yang adil dan makmur, cukup sandang pangan dan ada keamanan di mana-mana. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan guru-guru kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati mereka semuanya. Tuhan kasih tubuh jiwa rohani yang sehat buat mereka, supaya mereka boleh bertambah Tuhan untuk selalu setia Tuhan untuk melayani. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan kasih-Mu. Biar Tuhan, Tuhan berpimpin, Tuhan sudah memimpin kebaktian pada event ini Tuhan, yaitu perayaan hari ulang tahun negara kami. Tuhan berkati ya Tuhan. Terima kasih Bapa, biar berkat kasih anugerah pada Tuhan dan persekutuan kuasa Roh Kudus tetap menyertai kami mulai kemudian sampai Maranatha Tuhan Yesus kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan semua doa kami. Haleluya. Amin.